Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh, kok iblis mengabulkan? Anda baca Kejadian 3. Anda baca Kejadian 3. Sebentar. Iblis kan bisa menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, Kejadian 3 nomor 15. Di situ Tuhan menulis. Saudara. Anda kan bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible. Aku akan mengadakan permusuhan antara Di Al-Quran, Bang. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Wah, berarti Anda percaya tentang Bible? Ya, saya percaya itu surat kabar. Berarti Anda percaya tentang Bible? Ya, saya percayalah. Kenapa ya? Kalau begitu Anda mengaku Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia? Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar. Ya memang betul. Terus masalahnya di mana? Berarti Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa? Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa Ya memang betul. ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci, nggak bisa turun ke dunia. Oh enggak, Maka itu salah, itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang Itu penipuan, itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nah sekarang begini, ketika Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, memang orang Yahudi saya jawab pakai Al-Quran. karena ahli Taurat juga itu Saya yang jawab pakai Al-Quran. Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. Saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah ditangguhkan. Ya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Sunan. Apa? Tadi kan iblis meminta kepada Allah. Iya. Saya ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Iya, maka surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun ke bumi. Bang, sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab, sebentar dulu. Anda mau ngapain? Iya, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan, kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara. Kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia.
Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan qala habitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15 di mana Tuhan mengatakan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu, yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, ditangguhkan itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini, bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu. Inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi juru selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di kisah Paulus 16 itu. Setan, lari kau di sini, bikin malu aja. Jangan di sini bro, nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau terperiak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa kau yang memperkenalkan saya si setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai habis, manusia habis semuanya. Nanti sampai hari kiamat. Sekarang yang saya mau tanya lagi. Pada saat dia ditangguhkan itu, Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana? Iya di surga lah Cak Ayu, di mana lagi yang perlu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Saya catat. Kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini. Pada saat dia tidak mau itu ada cerita ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya di bumi Cahayu? Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Juma ya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa. Iya. Terus dia ditangguhkan, ditangguhkan berarti diampuni satu kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencobai Adam dan Hawa ini lagi. Ya emang buat terlarang itu. Iya makanya dia datang mencobai kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di surga sehingga mencobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang, terus dia dihukum. Waduh, itu belum Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan untuk makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan buktinya berarti dia masih hidup lagi dong. Maksudnya apa tadi kan katanya, oke, kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Sampai manusia itu dibangkitkan, kamu di sini. Iya, maksudnya itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir?
Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, gimana ceritanya? Ya, tadi kan ada hubungannya kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya dengan Yesus, gak ada hubungannya dengan setan itu gak ada. Apa hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 ayat 44 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana? Yesaya 7:14, Yesaya 9. Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cahayu. Di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Zuma sebelum ke sana ini aja. Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitab Yahudi juga. Kejadian ayat 8 sampai 9 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dari bumi kan? Sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi. Kenapa di kitab Anda ada di surga? Padahal di Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23 Adam diusir dari Eden ke bumi. Itu dulu. Baca. Nomor 23. Anda baca di situ. Apa tertulis di situ? Baca dengan pelan-pelan, jangan pakai nafsu. Baca aja pelan-pelan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kemana itu dia pergi? Ya, Taman Eden itu bukan ukurannya 10 kali 10 bagaimana? Besar. Manra selameaju. Di situ jelas tertulis Nabi Adam itu kemudian diusir dari Ganbi Eden. Menuju kemana? Menuju kemana? Ya keluar dari Taman Eden. Dunia ini luas. Ya keluar dari Taman Eden, nggak disebut. Ya kemana? Diusir dari Taman Eden kemana? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Anda baca lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah. Terima kasih semua abang-abang. Yosua, itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena menurut para peneliti jadi Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Iya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Oh, besar dia, Anda tahu. Negara Irak itu berapa kilometer? Iya. Indonesia kan maksudnya begini loh.
Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia gitu. Terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu. Keluar dari Indonesia, sorry. Taman Eden Nggak itu bisa. misalnya letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta. Ya nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Mau keluar dari Irak sebentar dulu. Irak Itu di program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? sebentar. Jangan begini. Sebelum Ya, gimana? yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua Enggak hal bang, yang besar. di Septuaginta Ikuti aja. juga bang. Enggak bisa nih, ini harus diluruskan. Karena Itu korban terjemahan Kodeks Salemba bang, nggak bisa bang. Jadi Apa kode? sabar. Kejadian 2 ayat 8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradeison ya. Akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di Rombang Kaisar. Di surga cayu. Makanya kalian jangan jadi korban terjemahan lembaga Salemba Indonesia gitu. Ya, sebentar bang, sebentar. Paradiso itu surga. Sebentar. Makanya masuk akal. Kalau pada saat Bang Zuma tadi membawa narasi, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dalam arti dikeluarkan dari surga, bukan dari bumi, dikeluarkan di permukaan bumi yang lain, tidak. Jangan jadi korban terjemahan Kodeks Salemba bangku, ya, jangan. Jadi kalau Anda katakan ini konsekuensi ya, kalau Anda katakan paradeson ini yang adalah surga itu berada di bumi, pertanyaannya, doa Bapak kami di surga, emangnya Bapak itu di bumi? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Emangnya sang Bapa di bumi? Sebentar bang, ini tentang Adam dan Hawa itu di surga atau di Taman Eden, sebentar ya. Iya, Taman Eden itu Septuaginta itu paradeso. Paradeso itu paradise, surga. Ayo, nyemplung. Udahlah di Irak aja, Mas kalau di Irak ketemu Saddam Hussein dulu itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman. Lanjut Bang Zuma. Maaf harus dipotong. Di Irak aja. Ya, baik, saya sedikit lagi ya. Saya sedikit lagi teman-teman. Jadi pemahaman dari saudara kita bahwa Adam itu di bumi itu keliru besar ya. Tadi saya katakan bahwasanya di Kejadian 3 nomor 23, lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil? Dari bumi. Berarti dia diusir dari Eden supaya mengusahakan tanah di bumi. Itu jelas itu. Dan juga tertera kemudian di Kejadian 2:9. Sabar dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Tuhan mengambil tanah dari bumi untuk kemudian ditumbuhkan di Ganti Eden tersebut. Mau naik ke surga begitu, ambil di tanah dan Iya, mau naik ke surga begitu. Betul sekali. Oke, mari saya buktikan dengan data. Di dalam kitab Kejadian Anda baca, Anda buka Kejadian 2. Di data nomor 4 lagi dari Al-Quran. Loh, Al-Quran saya sudah final. Adam itu di surga. Di mana Dicipta udah final. Allah mengambil tanah, dibawa naik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di dalam Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi di situ tidak ada Adam. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi Adam ada enggak? Tidak ada. Kejadian 2 nomor 5 belum ada Adam di bumi, belum ada. Kejadian 2 nomor 6,
kabut naik dari bumi, lalu di Kejadian 2 nomor 7 Adam diciptakan, baru selesai kemudian. Berarti Adamnya itu tidak ada di bumi. Apa buktinya Adam tidak ada di bumi? Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Oke. Tidak ada. Tapi Bang Juma sebelum saya turun. Oke. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu dari di bumi. Maka itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi. Dari bumi, tanahnya diambil dari bumi. Bang Suma, selamat malam abang-abang. Kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Iya, silakan. Terima kasih Bang. Silakan, sama-sama. Saya juga demikian. Oke. Malam. Buat. Yosua. Susah memang. Susah. Taman Eden itu Jannatul Adam kan? Iya. Iya kan? Betul. Di dalam kitab Wahyu ada itu dijelaskan, Linda. Wahyu 2 nomor 7 Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 3 Taman Firdaus. Yang disebut Firdaus itu paradiso kan? Itu adanya di surga. Begitu. Korban terjemahan. Jannatul Adn di At-Taubat ayat 72. Betul. Jadi perspektif Islam dan Yahudi sama. Kristen aja bengkok. Inilah yang dimaksud kemarin. Bang Juma itu menang mutlak lawan si Bonbon di rumah si Superboy. Kenapa? Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab? Fungsinya apa? Sebenarnya sih terjawab sudah. Fungsinya nempel untuk disalah-salahkan, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu penerjemah agar tercipta Yosua bom-bom yang lain. Itu jawabannya Bang Juma atas pertanyaan Bang Juma. Fungsinya untuk itu. Sekali lagi diulang ya, fungsinya nempel itu Yosua di kitabmu sama si bom-bom ini agar kamu punya alasan untuk menguatkan kekristenanmu dengan catatan kau salah-salahkan kitab orang dalam hal menerjemah, termasuk tadi ini Taman Eden jelas bukan di bumi, lu bilang di bumi. Itu kira-kira reality. Fungsinya itu nempel di kitabnya. Paham gak? LP fungsinya? Oh, paham. Ya kalau nggak ada itu gimana ceritanya kalau nggak ada itu? Kalau nggak ada itu nggak ada alasan untuk bersandar kepada para nabi. Sandarannya bersandar ke barat. Nah, bagaimana orang bisa percaya ajaran ini bersumber dari barat? Ya nggak laku. Ya supaya laku diambillah itu ditempelkan agar ada sedikit pembenaran yang tidak benar. Tapi diakui si Bom dan kawan-kawan adalah benar. Begitu deh, oke. Ya, kita kedatangan tamu nih. Bang Aris Yulah, panggilan kedua. Udah ada nggak kawan-kawan di bawah Bang Handi Celebes ini kawan-kawan? Masih muter dia, masih muter. Masih muter ya. Di sini sudah. Iya di kita udah di tamu, di host sama audiensnya belum.